Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, amal qalbi, buta hati. Qala al-imam al-Harari, telah berkata oleh al-imam al-Harari radhiyallahu anhu, amal qalbi bermula buta hati, naw'ani, itu dua macam. Al-jahlu bil Islam, bodoh dengan Islam. Al-jahlu bihaqqiyatil Islam, yaitu bodoh dengan kebenaran Islam. Wal jahlu, dan bodoh bil huquqi, yang kedua adalah bodoh bil huquq, dengan hak-hak. Allati hiya, yang bermula dia, al-huquq duna dzalika, di bawah demikian itu, di bawah al-jahl bihaqqiyatil Islam. Kullun, seluruhnya, yuqalu lahu, disebut lahu baginya, amal qalb, amal al-qalb, buta hati, buta hati terhadap kebenaran Islam, atau buta hati terhadap kebenaran selain daripada itu, seperti terhadap ajaran-ajaran yang lurus, ajaran-ajaran yang hak dalam Islam ini, atau kebenaran-kebenaran yang seperti diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diemban turun-temurun oleh para ulama kita. Tidak faham akidah, jelas itu artinya al-jahl, amal qalb, dan itu tingkatan yang sangat parah. Nauzubillah, kerusakan dalam akidah adalah kebodohan yang sangat parah. Kebodohan pada tingkatan hukum-hukum terkait, misalkan rukun-rukun, satu kewajiban atau syarat-syarat yang terkait dengannya, itu juga sama disebut dengan amal qalb, bagian daripada al-jahl. Nah, jadi semuanya itu disebut dengan apa? Amal al-qalb, buta hati. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari amal qalb ini. Amin. At-ta'assubu lil-zalimi, fanatik dengan orang zalim. Qala al-imam al-Harari, telah berkata oleh al-imam al-Harari radhiyallahu anhu, al-waladu, bermula seorang anak, in ta'assaba, apabila fanatik ia, al-walad li ummihi, bagi ibunya, in kanat, jika ada ia, ummihi zalimatan, itu seorang zalim, faya wailahu, maka alangkah celakanya itu anak. Kadzalika, demikian pula, in ta'assaba, apabila ta'assub atau fanatik, al-waladu, seorang anak, li abihi, bagi ayahnya, az-zalimi, yang zalim, li abihi, bagi ayahnya yang zalim, li ummihi, dan bagi ibunya yang zalim, faya wailahu, maka alangkah celakanya itu al-walad. La yajuzu lil waladi, tidak boleh bagi seorang anak, ayyata'assabah, untuk ta'assub, fanatik, jadi mengedepankan ayahnya, merasa dirinya turunan dari seorang ayah yang menurut dia istimewa. Tidak boleh bagi seorang anak untuk ta'assub lil-zalimi, bagi seorang yang zalim, minal abi, daripada ayah, awil ummi, atau ibu. Kalau ayah atau ibunya seorang yang zalim, apalagi rusak dalam akidahnya, maka tidak patut diikuti.
Fannajatu maka keselamatan ayyaqulah hendaklah berkata oleh al-walad atau seseorang in alimah jika mengetahui ia anna abahu bahwa ayahnya huwa zalimu huwa dia ayahnya az-zalimu li ummihi yang menzalimi bagi ibunya, ayahnya yang menzalimi bagi ibunya, ayyaqula untuk berkata oleh al-walad ya abi wahai ayahku, ittaqillaha takutlah engkau akan Allah fi ummi pada ibuku. Artinya jangan berlaku zalim terhadap ibuku. Wal ummu dan seorang ibu in kanat jika ada ia al tazlimu berbuat zalim oleh al-abah akan ayah, yaqulu maka berkata oleh anak ya ummi wahai ibuku, ittaqillaha bertakwalah atau takutlah oleh engkau Allah akan Allah fi abi pada ayahku. Ai artinya kafa la tazlimihi cukuplah janganlah berbuat zalim oleh engkau akan ayahku. Hadza bermula ini anak yanju selamat dia walahu dan baginya sawabun pahala. Artinya terhadap ayahnya saja atau bahkan ibunya, kalau dia berlaku maksiat kepada Allah maka tidak boleh taat terhadapnya, apalagi kalau nyata-nyata rusak dalam akidahnya. Begitu. Hanya berbuat maksiat saja kepada Allah maka tidak boleh ditaati, walaupun itu hanya sebuah maksiat kecil sekalipun. Jadi hendaklah didahulukan ketaatan terhadap Allah. Jangan berbuat maksiat kepada Allah untuk taat kepada kedua orang tua. Allah Ta'ala qassama al-uqula baina ibadihi. Allah Ta'ala qassama telah membagi-bagi al-uqula akan akal-akal baina ibadihi di antara para hambanya. Qala al-Imam al-Harari telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, Allah Ta'ala qassama telah membagi-bagi al-uqula akan akal-akal baina ibadihi di antara para hambanya ala ahwalin syatta di atas keadaan syatta yang bermacam-macam. Hadza bermula ini orang aqluhu akalnya, hadza lahu baginya, hadza baginya ini orang ghayatun itu puncak, yantahi yang habis oleh itu orang ilaiha kepadanya ghayah. Hadza aqluhu lahu ghayatun yantahi ilaiha dan ini orang aqluhu akalnya lahu baginya ghayatun puncak yantahi ilaiha yang habis kepadanya. Yang dimaksud ini orang dijadikan oleh Allah akalnya cerdas sampai kepada puncaknya. Yang ini juga demikian, yang ini kurang, yang ini dan seterusnya. Kama ja'ala sebagaimana telah menjadikan oleh Allah suwarakum akan bentuk, suwarahum akan bentuk-bentuk mereka para hamba, fiha di dalamnya suwarahum furuqun perbedaan-perbedaan, ja'ala uqulahum mukhtalifatan ja'ala menjadikan oleh Allah uqulahum akan akal-akal mereka mukhtalifatan itu berbeda-beda. Sebagaimana pada fisik manusia itu berbeda-beda. Ada yang ganteng,
ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya pesek, ada yang hidungnya apa lagi? Seperti jambu air dibelah dua. Nah, gitu. Tahu jambu air dibelah dua. Ada yang warna kulitnya putih, ada yang coklat, ada yang sawo matang, ada yang sawo busuk. sawo busuk. Ada yang kulitnya kayak duren, tuh tajam-tajam. Masya Allah. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang menjulang, ada yang kuntet, nah, gitu, macam-macam. Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, seperti apa? Sarang tawon, macam-macam. Pada fisik, demikian pula pada akal. Pada akal itu berbeda-beda, bertingkat, masing-masing memiliki bagiannya sesuai yang ditetapkan oleh Allah. Al-aqlul qawiyyu, al-aqlu al-qawiyyu bermula akal yang kuat, ya'rifu mengetahui oleh al-aqlul qawi anna khaliqal alami, bahwa pencipta alam la yakunu lahu hajmun, tidak boleh baginya bentuk, tidak boleh adanya khaliqul alam baginya bentuk atau ukuran. Liannahu, karena sungguhnya law kana lillahi hajmun, jika ada bagi Allah itu bentuk, lakana misla ghairihi, maka adalah dia Allah misla ghairihi, seperti selainnya. Lakana makhluqan, maka berarti adanya Allah itu makhluk. Ada yang menjadikannya dalam bentuknya tersebut apabila sebagai bentuk. Nah, maka akal yang sehat, yang kuat dapat meraih bahwa Allah menciptakan alam ini tidak serupa dengan ciptaannya. Allah bukan benda. Lanjut. Tadyi'ul waqti bima la khaira fihi khasaratun. Tadyi'ul waqti bermula menyia-nyiakan waktu. Bima, dengan sesuatu la khaira fihi, yang tidak ada kebaikan fihi di dalamnya, khasaratun, itu kerugian. Masya Allah. Di pondok saja banyak yang waktu sia-sia, apalagi kagak mondok. Waduh, apalagi nggak mondok, habis waktu itu. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, tadyi'ul awqati, menyia-nyiakan waktu, anil muhimmi, dari perkara yang penting, anil istifadati, dari mengambil faidah, fil umuril muhimmati, dalam perkara-perkara yang penting, khasaratun, itu kerugian. Sayang waktu itu, habis waktu kita kalau tersia-sia dalam sesuatu yang tidak bermanfaat, rugi besar. Faghtanimu, maka raihlah oleh kalian awqatakum, akan waktu-waktu kalian, artinya pergunakan dalam perkara yang bermanfaat. La tudayyi'uha, janganlah menyia-nyiakan oleh kalian akan awqatakum billahwi, dengan bermain-main, wal la'ibi, dan senda gurau. Masya Allah. Banyak waktu yang hilang. Wa qala, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, awqatukum,
bermula waktu-waktu kalian, isrifuha, pergunakanlah oleh kalian, akan awqatakum fil wajibati, dalam perkara-perkara yang wajib, badala an tasrifuha, daripada mempergunakan oleh kalian akan awqatakum fin nawafili, dalam perkara-perkara sunnah. Masya Allah, penting ini. Kita sering membahas terkait maratibul ahkam, tingkatan-tingkatan hukum. Ini harus dipahami dengan baik, supaya apa? Tidak maghrur, tidak tertipu. Pahami tingkatan hukum secara global, wajib, kemudian kebalikannya yaitu apa? Haram. Lalu sunnah, lalu kebalikannya apa? Makruh. Kemudian yang kelima, mubah. Pahami itu? Nah, pekerjaan yang hendak kita kerjakan itu secara hukum pada posisi mana? Kalau dia wajib, maka harus didahulukan di atas yang sunnah. Otomatis harus seperti itu. Mengapa? Karena wajib itu definisinya apa? Dikerjakan berpahala, tinggalkan berdosa. Kalau sunnah apa? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Pekerjaan sunnah itu umpama ditinggalkan tidak berdosa. Bahkan perkara wajib pun bertingkat. Setidaknya kata para ulama terbagi kepada 3 tingkatan. Wajib yang sangat wajib, sehingga disebut dengan a'lal wajibat. A'la al-wajibat, kewajiban yang sangat-sangat pokok. Ada wajib pertengahan, awsatul wajibat, dan ada wajib yang tingkatannya di bawah, adna al-wajibat. Definisinya sama, perkara wajib semuanya itu sama, yaitu apa? Kalau dikerjakan berpahala, tinggalkan berdosa. Nah, tetapi ketika kita hendak mengerjakan sesuatu, walaupun itu wajib, lihat kalau ada kewajiban yang lain yang lebih penting, yang lebih wajib, maka misalkan pada tingkatan yang a'lal wajibat, di atas adna al-wajibat, maka yang a'lal wajibat wajib didahulukan di atas adna al-wajibat. Paham tidak ini? Penting ini. Supaya apa? Namanya punya skala prioritas. Udin dari pondok mau ke masjid, mau ngaji, di tengah jalan ketemu orang ketabrak motor, mana kira-kira yang harus dahulukan? Ngaji dulu apa nolongin? Udin bilang, orangnya udah mau mati lagi, tungguin ya sini ya, saya mau ngaji dulu. Lah beneran keburu mati. Keburu mati. Tolongin dulu Din, tolongin dulu. Apalagi hanya untuk sholat berjamaah. Udin mau sholat berjamaah, pergi ke masjid, tengah jalan ketemu orang ketabrak mobil. Kira-kira sholat jamaah dulu apa nolongin dulu? Nolongin dulu deh. Jangan bilang sama dia, ntar saya sholat jamaah dulu ya, jangan kemana-mana, sini aja. Ya, buru mati orang. Nah, jadi posisi wajib itu bertingkat. Mana yang harus dahulukan, maka itulah yang harus kita kerjakan. Kalau itu kategorinya adalah a'lal wajibat, maka itu harus didahulukan.
atas yang awsatul wajibat, apalagi terhadap adna al wajibat. Paham ini? Belajar fikih wajib tidak? Wajib. Wajib. Yang dimaksud adalah yang pokok-pokok gitu. Fikih yang pokok-pokok. Tetapi belajar ilmu tauhid jauh lebih wajib di atas fikih. Itulah mengapa kemudian ilmu tauhid disebut dengan ilmul usul. Dia ilmu pokok-pokok agama, karena harus didahulukan, dia pondasinya. Fikih disebut dengan ilmul furu', ilmul ahkam, hukum-hukum, misalnya terkait salat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Itu al-ahkam namanya. Itu namanya apa? Al-furu', cabang-cabang. Disebut dengan furu karena dia cabang, dibangun di atas al-usul yang pokok. Yang pokoknya itu yang mana? Itu tadi tauhid. Nah, maka mempelajari ilmu tauhid itu wajib didahulukan di atas pelajari ilmu ahkam, hukum-hukum fikih, walaupun sama-sama apa? Wajib. Tuh gitu itu. Penting itu memahami maratibul ahkam. Nah, waktu kita hendaklah kita pergunakan dalam yang pokok-pokok daripada perkara-perkara wajib di atas perkara-perkara yang sunnah. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata apa? Man syaghalahul fardu 'anin nafli fahuwa ma'dzur. Wa man syaghalahun naflu 'anil fardi fahuwa maghrur. Man syaghalahul fardu, siapa orang menyibukkan terhadap dia oleh perkara wajib, fahuwa ma'dzur, walaupun dia tidak mengerjakan perkara sunnah, ini orang apa? Ma'dzur, tidak berdosa. Wa man syaghalahun naflu, tapi siapa orang yang disibukkan dengan perkara sunnah, anil fardi, daripada perkara wajib, fahuwa maghrur, maka ini orang tertipu, ini orang lalai. Lanjut. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imamul Harari radhiyallahu anhu, fi hadzal zamani, dalam ini zaman, Masya Allah, zaman kita ini persis, kasuratil ghaflatu, telah banyak al-ghaflatu, kelalaian, finnasi, pada orang-orang. Qad ya'ishu al-muslimu, kadang hidup, al-muslimu, oleh seorang muslim, min jahlihi, dari karena kebodohannya, bi'ilmi dini, dengan ilmu agama, wa ghaflati qalbihi, dan karena kelalaian hatinya, la yastaghfiru, tidak memohonkan ampun olehnya al-muslim, li abawaihi al-muslimaini, bagi kedua orang tuanya yang muslim. Masya Allah, itu termasuk lalai, termasuk lalai, dan itu bahkan khawatir termasuk menyakiti kedua orang tua. Ingat-ingat ini, kalian punya orang tua, sering-sering mohonkan ampunan kepada Allah bagi orang tua kalian. Itu termasuk diantara albir, kebaikan atau berbuat baik terhadap kedua orang tua, walaupun telah wafat keduanya atau bahkan masih hidup keduanya. Ya, kalau masih hidup biasanya banyak jalan untuk melakukan albir atau birrul walidain. Namun demikian setelah wafat sekalipun tetap terbuka jalan untuk berbuat albir atau birrul walidain tersebut. Salah satunya adalah dengan beristighfar bagi keduanya. So, jarang-jarang di zaman sekarang ini. Tapi di Indonesia alhamdulillah masih banyak. Masih banyak.
Yaqdi awqatahu, menghabiskan oleh seorang muslim di zaman kita sekarang ini, kebanyakan mereka menghabiskan awqatahu, akan waktu-waktunya fit television, di televisi, nongkrongin televisi, atau kalau sekarang nongkrongin Facebook, sama apa, YouTube, sama WhatsApp, sama TikTok. Oh, ibu-ibu di atas, ya, sama sibuk bikin statusnya jomblo, ya. Masya Allah. Wa nahwi dzalika, dan semacam demikian itu, minal mulhiyati, dari perkara-perkara yang melalaikan. Ada bermula ini khilafu adabil Islam, menyalahi adab-adab Islam. Masya Allah. Biasakan kemana-mana bawa tasbih. Ya, mulakan dari situ. Kalian punya tasbih enggak? Udin, kau punya tasbih? Kamu punya apa sih Udin? Biasakan buat tasbih. Rasulullah bersabda, "Ni'mal mudzakkir as-subhah." Senikmat-nikmatnya atau terbaik yang mengingatkan itu adalah tasbih. Orang megang alat tasbih yang biasa kita pegang itu alat. Dengan dipegang saja atau dengan tersentuh saja teringat untuk berzikir. Bahkan tidak hanya disentuh, dengan terlihat saja teringat untuk berzikir. Ajaib itu tasbih itu. Itulah mengapa Rasulullah mengatakan ni'mal muzakkir as-subha. Mengingatkan untuk berzikir kepada Allah, itu dia as-subha. Orang Arab nyebutnya subha, kita nyebutnya tasbih. Masya Allah. Puterin tuh tasbih, baca salawat setiap hari 1000 kali. Kalau terbiasa mah ringan, berat karena tidak terbiasa. Paling tidak 300 kali, atau paling tidak 100 kali. Itu begitu. Lalu istighfar, baca Rabbighfirli misalkan, atau astaghfirullah 100 kali, itu paling tidak itu. Dalam hadis Rasulullah bersabda untuk mengajari umatnya supaya diikuti oleh umatnya, mengatakan wa inni la astaghfirullaha fi kulli yawmin mi'ata marrah. Sungguh senantiasa setiap hari aku mengucapkan istighfar sebanyak 100 kali. Padahal Rasulullah manusia suci, enggak punya dosa, terpelihara dari berbagai macam bentuk maksiat, disucikan daripada maksiat besar dan disucikan daripada maksiat kecil. Tapi begitu Rasulullah beristighfar, di antara tujuannya supaya diikuti oleh umatnya. Nah, kalian berapa kali istighfar dalam sehari? Rul, berapa rul? Kagak kehitung kata Irul. Kagak kehitung. Orang kagak pernah dibaca. Bukan kagak hitung kebanyakan. Bukan kagak hitung kebanyakan, kagak pernah dibaca. Udin berapa kali Din? Kagak hitung. Oh iya, kagak hitung, kagak hitung katanya. Ya Allah. Ibu-ibu berapa kali? Sama kagak hitung juga.
bukan kagak kehitung, kagak dibaca. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, tadyi'ul awqati, menghilangkan atau menyia-nyiakan waktu-waktu, an istifadatil umuril muhimmati, dari mengambil faedah dalam perkara-perkara yang penting. Yang penting di sini tentu adalah sesuai tinjauan syara'. Yang dimaksud penting di sini sesuai tinjauan syara'. Ya tentu juga terkait beberapa diantaranya dengan urusan dunia, karena syariat juga merintah kita apa? Untuk mengurusi urusan dunia. Dan utamanya adalah urusan akhirat. Bahkan urusan dunia pun hendaknya juga diniatkan untuk urusan akhirat. Misalkan nyari rezeki, seakan kan urusan dunia seakan-akan. Nah, tetapi niatkan dengannya untuk tujuan akhirat, sehingga mencari rezekinya pun juga berpahala. Nah, kalau disia-siakan itu waktu tidak untuk urusan akhirat, tidak untuk urusan dunia, habis begitu aja, nongkrongin TV atau nongkrongin HP, khasaratun, itu kerugian. Fagtanimu, maka raihlah oleh kalian awqatakum, akan waktu-waktu kalian. Masya Allah, nasihat Syekh Abdullah ini. La tudayyi'uha, janganlah sia-sia menyia-nyiakan oleh kalian akan awqatakum bil lahwi wal 'aibi, dengan bermain-main dan bersenda gurau. Masya Allah. Al-ghaflatu, satu lagi, al-ghaflatu, lalai. Qala al-Imam Al-Harari, telah berkata oleh al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, ba'dun nasi, sebagian orang, ta'assasat mahabbatud dunya, telah dibangun mahabbatud dunya, akan oleh kecintaan dunia, fi nufusihim, dalam jiwa-jiwa mereka. Mahabbatud dunya, kecintaan akan dunia, in gharazat, telah tertanam atau menancap, fi nufusihim, dalam jiwa-jiwa mereka, fayata'assaruna, maka terpengaruh oleh mereka, li umurid dunya, bagi perkara atau urusan-urusan dunia. Amma li umurid din, adapun bagi urusan-urusan agama, la yata'assaru, tidak berikan pengaruh oleh mereka, tidak mengambil manfaat, tidak mendahulukan, maksudnya begitu, oleh mereka. Idza subballahu, apabila dicaci atau dicela Allahu, akan Allah, amamahum, di hadapan mereka, qad yadhakuna lisyakhsi, kadang tertawa oleh mereka, lisyakhsi, bagi orang tersebut. Nauzubillah, alladzi sabballaha, yang telah mencaci Allah tersebut. Tapi kalau dirinya atau dunianya dia sendiri dicaci oleh orang, marahnya bukan main dia. Masya Allah. Bahkan di beberapa ceramah di zaman kita sekarang, para penceramah itu mempermainkan ayat. Nauzubillah.